Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Jadi Putra, NRP 0520040005, dan saya sendiri yaitu dengan rekan saya. Saya Fida Fadlatur Rohma dengan NP 0520040094. Oke, di sini kami akan membahas tentang bahaya listrik dan sumber bahaya listrik. Pertama yaitu bahaya listrik. Oke, yang termasuk bahaya listrik itu ada tiga. Yang pertama yaitu tersengat listrik. Pada kasus paling rendah, tubuh akan tersengat listrik dengan sensasi seperti tertarik, panas, dan kejang-kejang. Yang kedua yaitu ledakan atau kebakaran. Ini jelas pasalnya listrik mengeluarkan energi panas yang cukup besar. Selanjutnya yaitu radiasi. Tentunya listrik juga menyebabkan radiasi. Next. Selanjutnya yaitu faktor penentu tersengat listrik. Yang pertama, besar arus listrik. Ketika mengalir melalui tubuh manusia maka akan ditentukan oleh besarnya nilai tegangan listrik pada suatu rangkaian dan tahanan pada tubuh manusia. Kedua yaitu lintasan arus listrik. Beberapa contoh lintasan listrik pada tubuh manusia yang berbahaya ketika dialiri arus listrik, misalnya jantung, saraf otak, dan lainnya. Yang ketiga yaitu lama waktu sengatan listrik. Semakin kita lama tersengat listrik, maka kerusakan yang ditimbulkan akan semakin fatal. Next. Nah, oke. Sengatan listrik terhadap tubuh yaitu dibagi menjadi 4 daerah. Yang pertama yaitu tidak terasa dengan ditunjukkan dengan warna hijau. Eh, Jantung tidak terpengaruh sama sekali bahkan dalam jangka waktu yang lama, yaitu sekitar 0,1 sampai dengan 0,5 miliampere. Yang kedua ditunjukkan dengan warna kuning, yaitu belum belum menyebabkan gangguan kesehatan, sekitar 0,5 sampai dengan 10 miliampere. Jantung bereaksi dan rasa kesemutan muncul di permukaan kulit di atas 10 miliampere sampai 200 miliampere. Jantung tahan sampai jangka waktu maksimal 2 detik saja. Selanjutnya yaitu daerah 3 ditunjukkan dengan warna coklat, kejang otot, dan gangguan pernapasan. Itu sekitar 200 sampai dengan 500 miliampere. Jantung merasakan sengatan kuat dan terasa sakit jika melewati 0,5 detik masuk daerah bahaya. Yang terakhir yaitu ditunjukkan dengan warna merah, reaksinya kegagalan detak jantung, bahkan bisa menyebabkan kematian, yaitu di atas 500 miliampere. Jantung akan rusak dan secara permanen dapat merusak sistem peredaran darah, bahkan berakibat kematian. Next. Oke, penyebab tersengat listrik eh, ada 4, yaitu menyentuh kabel telanjang berarus listrik. Yang kedua, menyentuh kabel yang isolasinya rusak. Yang ketiga, kegagalan peralatan. Dan yang keempat, terkena muatan listrik statis. Oke. Dampak tersengat listrik. Yang pertama yaitu bisa menyebabkan gangguan jantung, kontraksi pada otot tulang, cedera otot, cedera susunan saraf, bahkan yang terakhir yaitu yang paling parah yaitu menyebabkan kematian. Next. Dampak kebakaran listrik yaitu luka bakar, kerugian material, dan kematian. Untuk pencegahan kebakaran listrik, yaitu kita bisa pakai isolasi yang baik, gunakan peralatan sesuai standar, dan jangan menumpuk steker di satu stop kontak saja. Oke, dampak kebakaran listrik, batas batas aman bagi manusia dengan jarak radiasi listrik adalah 3 meter dan berada selama 4 jam terus-menerus di lingkungan yang terjangkau radiasi. Oke, bahaya listrik bagi manusia. Ya, yang pertama yaitu tersengat listrik. Pada kasus paling rendah, tubuh akan tersengat listrik
Yang seperti tadi yaitu sensasi tertarik, panas dan kejang-kejang. Selanjutnya yaitu pingsan. Tentunya karena shock dapat menyebabkan tubuh kita seketika pingsan. Yang ketiga yaitu kebakaran. Ini jelas pasalnya listrik mengeluarkan energi panas yang cukup besar. Dan yang terakhir yaitu yang paling parah yaitu kematian. Oke, Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber bayar listrik. Eh, langsung di next. Untuk sumber-sumber bayar listrik itu ada 6. Yang pertama ada pembebanan berlebih. Di mana pembebanan berlebih ini berarti pasokan listrik yang diterima dengan yang dipakai itu tidak sinkron atau tidak sesuai. Jadi begitu juga berlaku dengan arus maupun tegangannya. Kemudian yang kedua ada sambungan tidak sempurna, di mana sambungan tidak sempurna ini apabila sambungan tidak sesuai dengan prosedur ataupun standar nasional yang sudah ditentukan tidak sesuai, maka arus listrik yang dialirkan itu akan keluar dari sambungan seperti itu. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu perlengkapan tidak sesuai standar. Nah, perlengkapan ini yang tidak sesuai dengan standar baik nasional maupun internasional itu bila tidak sesuai maka akan menyebabkan arus yang masuk itu tidak dibatasi dengan baik oleh perangkat listrik yang tidak sesuai dengan standar dan dapat mengakibatkan kebocoran listrik ataupun konsleting. Kemudian kebocoran isolasi, di mana kebocoran isolasi ini bila listrik kan harus diisolasi dengan baik. Jadi ketika contohnya misalnya dengan adanya bungkusan kabel pada tembaga, apabila ada kerusakan isolasi, maka arus listrik itu bisa keluar dan membahayakan apabila tidak dilapisi dengan bungkusan kabel itu sendiri seperti itu. Kemudian untuk poin yang keempat, poin yang kelima yaitu ada kondisi basah. Nah, kondisi basah sendiri ini apabila kita posisi sedang dalam kegiatan ataupun aktivitas yang menggunakan listrik, kondisi basah ini tuh dapat membahayakan karena air dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian yang terakhir yaitu saluran listrik tegangan tinggi. Saluran listrik tegangan tinggi ini berpotensi besar terhadap gaya listrik karena menyimpan energi yang luar biasa besar ya, jadi dapat menyebabkan bahaya listrik. Oke, selanjutnya itu ada jenis bahaya listrik, di mana jenis bahaya listrik ini dibagi menjadi dua, yaitu sentuhan langsung dan juga tidak langsung. Untuk sentuhan langsung ini tuh diakibatkan dari anggota tubuh yang bersentuhan secara langsung dengan bagian yang bertegangan. Apabila arus berhasil membentuk satu jaringan listrik tertutup, maka tubuh akan menjadi tempat listrik mengalir. Jadi langsung otomatis menyengat seperti itu. Jadi untuk contohnya sendiri itu dapat menyebabkan sengatan listrik dan juga kebakaran akibat ledakan pada rangkaian listrik yang tertutup. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu ada sentuhan tidak langsung, di mana sentuhan tidak langsung ini akan diakibatkan dari tegangan yang terhubung dengan tubuh atau dengan perantara alat yang bahannya dari logam. Padahal logam tersebut bukan merupakan bagian dari tegangan. Sedangkan kita tahu apabila logam itu termasuk konduktor listrik ya, jadi dapat logam tersebut itu dapat mengalirkan arus listrik sehingga kita pun bisa tersengat. Terus kalau ada contoh lainnya itu kayak kita jatuh dari ketinggian ketika membenarkan arus listrik dan itu dapat menyebabkan bahaya listrik juga dan juga ada terbakar di tempat kerja, misalnya ada konsleting listrik kayak gitu. Kemudian next, nah ini untuk pencegahan mengurangi dampak buruk bahaya listrik. Itu ada 6 ya. Cuma ini tuh sebenarnya banyak sekali untuk pencegahannya. Cuma di sini saya memiliki 6 opsi. Yang pertama, lakukan pengecekan pada rangkaian instalasi listrik di rumah. Karena rumah kan salah satu tempat buat kita beraktivitas yang lebih nyaman ya. Jadi untuk instalasi listrik itu agar lebih aman bisa dirapikan. Kemudian yang kedua itu jangan lupa untuk menggunakan alas kaki
helm dan sarung tangan untuk keselamatan apabila kita sedang berada di area yang memang memiliki intensitas arus listriknya tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu pasang pengaman tegangan berupa ELCB atau Earth circuit breaker pada instalasi rumah. Kemudian yang keempat ada bersihkan atau pangkas cabang pohon yang mengganggu kabel listrik karena biasanya ini tuh jadi salah satu penyebab terjadinya konsleting listrik apabila terkena petir ataupun angin topan kayak gitu. Jadi biasanya kalau pohonnya tumbang itu biasanya kena kabel-kabel. Terus yang kelima itu upaya alat-alat elektronik tetap kering. Jadi karena air bisa menghantarkan listrik, jadi upayakan setiap kita memegang apapun itu dalam kondisi kering. Terus yang terakhir itu gunakan alas kaki pada tempat-tempat basah. Nah, sama juga yang sama poin 5 itu kalau air itu menghantarkan listrik, jadi ketika kita di tempat basah itu gunakan air, alas kaki, safety shoes, dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada alat pelindung diri saat melakukan instalasi listrik ya, misalkan di tempat-tempat yang memang kita kondisinya itu mengharuskan untuk bersentuhan langsung dengan listrik. Yang pertama ada kaca pelindung, kemudian ada masker, kemudian ada sarung tangan, kemudian ada sepatu pelindung atau safety shoes, kemudian ada helm, ada pelindung telinga dan juga rompi safety. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan juga Rafli sampaikan mengenai presentasi terkait dengan bahaya dan juga bahaya listrik dan juga sumber bahaya listrik. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.